Coach Bojan datang, Persib siap menang. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pelatih kebanggaan warga Bandung yang mana akhirnya setelah sekian lama dinanti-nanti Coach Bojan datang juga, guys. Jadi kita tahu Persib Bandung ini liburnya 10 hari setelah jeda internasional kemarin. Jadi banyak pemain yang sudah melakukan ya liburan lah, kayak Maklo, kayak Nick Keepers balik ke rumahnya, baru juga kayak pemain-pemain lokal Bandung lainnya yang pasti menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, begitu juga dengan pelatih kesayangan Persib Bandung yaitu Coach Bojan yang juga balik ke Kroasia ya bersama dengan keluarganya. Nah, 10 hari ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, quality time lah ya kan, family time ya. Nah, ketika udah selesai tenggat waktu 10 harinya, banyak pemain Persib yang udah balik ya kan, balik mau latihan, pemusatan latihan lagi untuk pemantapan skema bermain, baru pemusatan latihan fisik lagi karena baru saja libur pasti agak kendor, jadi di push lagi ya kan. Nah, ketika pemain Persib rata-rata udah balik, ada satu sosok yang paling dinanti-nanti kok belum balik gitu ya kan, yaitu Coach Bojan. Betul, Coach Bojan telat nih guys baliknya. Jadi Coach Bojan kita tahu orangnya disiplin dan juga orangnya berkomitmen. Jadi kayaknya, kenapa ini bisa Coach Bojan bisa telat kan gitu, karena nggak mungkin aja kayak sekelas Coach Bojan bisa telat. Katanya ada orang yang paling disiplin di kelas kita misalnya kan, tiba-tiba kok dia telat datang. Kenapa? Pasti kita juga bertanya-tanya, kenapa kawan kita yang paling rajin ini, yang paling mutik lah kalau orang Arab bilang ya kan, yang orang paling disiplin kok bisa telat, kok bisa melanggar gitu loh, ada apa? Dan ternyata Coach Bojan pun langsung memberikan klarifikasi guys. Jadi Coach Bojan memang balik ke Kroasia, ke negaranya, dan di sana dia juga bukan berkemah, bukan jalan-jalan dengan keluarganya, enggak, karena dia memang lagi cedera guys. Jadi lagi dalam pemulihan, bukan cedera kaki ya, cedera tangan kayak pemain bola atau cedera kepala, bukan. Tapi kebetulan Coach Bojan baru saja melakukan yang namanya operasi mata guys. Jadi Coach Bojan agak sakit matanya, agak sulit lah penglihatannya. Jadi ada waktu 10 hari dia manfaatkan langsung untuk melakukan namanya operasi mata, dan terbukti operasinya berjalan dengan lancar, dan dia pun ketika libur 10 hari di Kroasia, di negaranya juga nggak main-main guys ya, dalam artian dia tuh istirahat aja, full istirahat. Jadi inilah alasan kenapa dia itu bisa telat ke pemusatan latihan Persib Bandung yang katanya dijanjikan cuma 10 hari. Apalagi kemarin sebelum libur dia juga udah nekankan kan 10 hari ya libur, terus jangan ada yang berat badannya naik dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali tuntutan daripada Coach Bojan kepada para pemain, bahkan sampai membuat yang naik berat badannya denda belasan juta seperti itu. Jadi ya itulah alasan yang pertama guys ya kan, kenapa dia itu belum bisa balik tepat waktu. Dan setelah kemarin bisa kita lihat Coach Bojan udah hadir ya kan di latihan di stadion kemarin, stadion apa namanya itu, lupa pula aku namanya tadi. Jadi di stadion udah hadir memantau para pemain latihan ya kan. Dan di sini juga Coach Bojan memberikan ya terima kasih atas supportnya kata dia, dan juga ya alhamdulillah Coach Bojan matanya udah agak baikan, makanya Coach Bojan juga udah siap lah untuk mengarungi Liga 2 PSMS ya kan, Liga 1 maksudnya. Karena ini kan berat ini perjuangan Persib untuk perjalanan selanjutnya, bukan kaleng-kaleng nih, 7 laga yang sangat menentukan. Oke. Dan di sini Coach Bojan juga ya memberitakan bahwasanya Persib siap untuk mengarungi musim ini, melanjutkan musim ini setelah libur kata dia, dan juga melakukan persiapan yang matang. Dengan salah satunya adalah melakukan game internal ya. Jadi Bojan langsung memberikan game internal kepada seluruh pemain Persib Bandung, yang mana nanti Persib Bandung juga akan melakukan yang namanya pertandingan uji coba, pertandingan tertutup ya antar pemain ya kan. Nanti pertandingannya juga nggak langsung sampai 90 menit. Jadi kayak berkala dulu. Jadi pertandingan tertutupnya kayak mungkin setengah, 45 menit dulu, atau mungkin 50 menit, 60 menit, terakhir masuk ke 90 menit, karena kita tahu pemain Persib belum melakukan pertandingan apapun sama sekali semenjak liburan ini. Jadi sebelum bertanding ke pertandingan yang lebih serius atau pertandingan yang formal, maka mereka melakukan pertandingan
internal dulu, makanya bisa kita bilang game internal ya. Dan di sini juga tujuan daripada game internal ini kata Coach Bojan adalah untuk melihat perkembangan hasil latihan Persib setelah liburan. Jadi kemarin kan Coach Bojan nggak menemani latihan, jadi diwakilkan dengan pelatih yang lain untuk memimpin jalannya latihan Persib Bandung ya, bersama dengan pemain-pemain yang lain. Dan di situ juga Coach Bojan ingin melihat hasil latihan kemarin tuh gimana, kan? Mantap nggak latihan orang ini atau main-main aja kerjaan orang ini? Nah, gitulah ibarat cerita kalau orang Medan bilang kan. Serius nggak nih orang latihan? Makanya Coach Bojan mau lihat hasil latihannya. Ditambah lagi juga Coach Bojan mau melihat fisik daripada pemain Persib Bandung, karena setelah latihan ini pasti banyak ini pemain-pemain yang mungkin nggak menjaga pola makan ya. Jadi Coach Bojan agak sangar ya, atau agak strength untuk agak menekankan kali lah perihal pola makan dan juga perihal berat badan, sehingga setelah libur panjang ini Coach Bojan ingin melihat kondisi fisik pemain Persib, makanya dibuat latihan tanding tertutup guys. Jadi itu sih yang mungkin Coach Bojan lakukan persiapan guna menghadapi lanjutan Liga 1 yang mungkin bisa kita bilang sebentar lagi, walaupun masih agak lama ya kan, tapi untuk persiapan itu butuh memang persiapan yang matang, apalagi Coach Bojan baru sampai kan. Tapi Persib ini mesti hati-hati gue bilang ya, ini menurut point of view aku ya. Jadi menurut pandangan aku Persib harus hati-hati, ini bisa jadi momok menakutkan juga kalau misalnya nggak langsung ditanggapi dengan serius. Kenapa? Karena kita tahu biasanya setelah jeda internasional atau jeda panjang daripada pertandingan atau sebuah kompetisi, biasanya butuh waktu lagi untuk menyetelkan satu pemain dengan pemain yang lain. Walaupun chemistry mungkin sudah baik ya, kita udah tahu lah kalau Persib Bandung ini udah kayak keluarga. Antar pemain dengan pemain yang lain juga udah akrab banget, udah chemistry udah dapat banget, nggak seperti pemain timnas kita yang kemarin masih kewalahan ketika menghadapi Australia, tapi ketika menghadapi Bahrain udah mantap chemistry-nya. Nah, Persib Bandung udah gacor lah chemistry, makanya bisa konsisten. Di tahun lalu mereka juara, dan tahun ini juga kelihatan mereka hampir bisa dibilang untuk jadi juara. Apa yang aku bilang hati-hati? Jadi kayaknya butuh adaptasi lagi, kayaknya takutnya butuh bisa kita bilang penyesuaian lagi, sama kayak MU kemarin itu ya kan. Nah, sebelum terpampang ini semua itu kan dulu aku ngeletak MU nih di sini kan, karena aku memang fans MU. Jadi MU ketika udah bagus-bagusnya main ya kan, tiba-tiba udah dapat misalnya udah dapat nih pola permainan yang mantap, udah klop antar satu dengan pemain yang lain, udah gacor, tiba-tiba jeda internasional. Pas habis jeda internasional, ngulang lagi dari awal. Terakhir masalah lagi, udah mulai dapat lagi polanya, jeda internasional lagi, seperti itu. Nah, jadi itu yang kita takutkan dari Persib ini. Takutnya udah mantap Persib kemarin kan sebelum jeda internasional. Kemarin kan main di Padang ya, dan mereka juga berhasil menang telak di Padang, epic comeback juga. Nah, takutnya ketika udah dapat momentum baik itu terus berjalan, tiba-tiba jeda internasional, mereka harus mendapatkan momentum baik itu lagi guys. Karena kalau misalnya mereka nanti kepleset aja sekali, takutnya akan berkesinambungan guys. Nah, ini bisa bahaya, apalagi Dewa United siap menguntit dari belakang, walaupun jarak poin itu bisa kita bilang masih cukup jauh, yaitu 8 poin dengan Dewa dan juga 9 poin malah dengan Persebaya. Beda selisih 3 pertandingan. Dengan Persija Jakarta itu ada kisaran 14 poin, tapi Persija masih menyisakan satu laga lagi guys. Nah, ini menarik kita lihat. Tapi semoga aja Persib bisa konsisten, bisa mendapatkan momentum layaknya mereka pertandingan terakhir. Walaupun kita tahu pertandingan nanti ini cukup berat ya, karena Persib harus bertandang ke kandangnya Borneo, walaupun masih lama lagi, yaitu di tanggal 11 nanti ya. Bukan di bulan Maret ini, tapi nanti setelah Lebaran di tanggal 11 April, dan dilanjutkan menghadapi Bali United. Nah, ini bukan langsung menghadapi tim-tim biasa guys, langsung tim-tim kuat yang dihadapi Persib. Makanya mau nggak mau wajib nyetel nih. Karena kalau misal tadi awal-awal jumpa PSS Sleman, Persis Solo atau Persita, mungkin ada untuk mendapatkan momentum kemenangan dulu. Tapi ini kan langsung lawan Borneo dan Persib dengan Bali United. Maka mau nggak mau ini Persib wajib tancap gas lebih cepat guys. Karena kalau nanti terpleset lawan Borneo dan terpleset lawan Bali, ini bisa bahaya. Maka sisa pertandingan yang wajib menang. Mereka Persib ini cuma dikasih jatah 2 kali kalah, kalau misalnya boleh dikasih kalah ya, 2 kali cuma. Karena sisanya wajib menang. Karena kalaupun mereka kalah terus dan
walaupun mereka kalah 2 kali terus menang terus, mereka tetap jadi juara walaupun Dewa United menang terus. Seperti itu. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang persiapan Persib Bandung yang akan mengarungi Liga 1, apakah mereka mampu mempertahankan juara back to back, dan komen tentang bagaimana Coach Bojan akhirnya datang dan Persib siap menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.